Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, ini kita masuk era baru, terutama bicara tentang dunia pendidikan. Ada istilahnya PJJ ya. PJJ. Pendidikan Pembelajaran jarak jauh. Oh, pembelajaran jarak jauh, bukan. Yang lain, Ustaz. Apa itu? BDR. Apa itu? Belajar dari rumah. Oh, Masya Allah, banyak namanya ya. Kalau saya sih yang penting sekolah terus. Artinya belajar terus menerus, baik jarak jauh dari rumah maupun bersama-sama di sekolah. Dan itu impian kita semua. Dan di samping saya ini adalah Mas Sulung Fatrangga. Beliau adalah Waka Kurikulum SD Integral Hidayatullah Depok. Dan kita coba tanya ini, PJJ ini ada yang menggembirakan, ada yang sedikit perlu adaptasi, atau mungkin ada juga yang membuat diri seorang guru atau beberapa guru terkuras emosinya. Seperti apa? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini sore hari yang cerah ya. Seperti cerahnya hati dan pikiran kita insya Allah. Ya, semoga kita tetap cerah hati dan pikirannya. Amin. Yang ditanyakan oleh Ustadz Imam atau Bro Imam, Ya. Masya Allah ini Bebas. tua pemuda kita ini luar biasa. Jadi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan PJJ ini atau BDR ini, ya ini adalah takdir Allah yang pertama itu Ustaz. Dan banyak hikmah yang bisa kita dapat dari PJJ ini atau BDR ini berkaitan dengan suasana sekarang. Jadinya memang tadi yang disampaikan tadi ada yang ada banyak hikmah, ada banyak sesuatu hal yang didapat lah dari kondisi sekarang. Yang saya ingin sampaikan itu ya memang kita tadi dengan PJJ ini ya memang ada hikmah dan juga kekurangan juga sebenarnya. Di samping Kendala ya. Kendala ya, di samping dari kita sebagai akademisi ataupun yang mengelola sekolah ataupun orang tua di rumah ataupun murid juga. Nah, itu ada kombinasi kendala dan juga ada hikmah juga. Yang penting sabar tadi memang ataupun sabar itu menjadi tumpuan yang harus kita terus patrikan dalam hati gitu, Ustaz. Jadi yang namanya emosi agak terkuras kayaknya memang ya. Karena wajar, ada berapa total murid kita di sini SD ini? Sekitar kurang lebih kalau dengan yang baru kelas 1 ini Ustaz, belum pernah masuk, tapi sudah kita jadikan murid, jadinya sekitar 560 murid. Oke, 560 murid itu kalau 10% komplain aja, mengatakan putus jaringan aja, itu sudah luar biasa. Artinya memang menguras energi dan memang tugas guru luar biasa. Dia tidak sekedar menyampaikan, mengajarkan, tapi juga meneladankan kesabaran. Nah, berikutnya adalah kira-kira kalau misalnya PJJ ini berjalan sampai Januari, nah apakah kemudian akan ada semacam perubahan model penilaian? Karena kan ada mungkin murid yang dia sudah laptopnya siap, jaringannya ada, tapi mungkin sinyal tidak bagus sehingga terputus dan tidak bisa bergabung misalnya dan sebagainya. Apakah kemudian dari sisi penilaian itu juga sama seperti offline atau di saat-saat sekolah itu normal? Seperti apa? Baik, berkaitan dengan asesmen atau penilaian, memang sudah ada aturan-aturan dari Diknas ataupun pemerintah yang sudah dituangkan di mungkin panduan-panduan yang diberikan ke sekolah-sekolah ya. Khusus untuk masa pandemi ini? Khusus untuk masa pandemi. Nah, memang kalau semuanya diberikan itu ada gimana ya, tidak cukup waktunya ataupun ada miss mungkin karena memang sesungguhnya intinya belajar itu perlu adaptasi lah ya. Ya, karena belajar itu offline harus bertatap muka langsung dan real terjadi, tidak virtual ya. Hanya supaya ilmu yang didapat oleh murid itu bagus, kemudian baik, kemudian bisa diserap dengan baik juga. Kalau dalam kondisi sekarang ya Allah alam, kita mengajarkan misalkan sudah maksimal, nah murid kurang tahu. Nah, gitu. Jadi penilaiannya sudah ada aturan-aturan sendiri dari Diknas. Ya, itu nanti ya
kita menjadikan panduan, walaupun tidak semua target kurikulum itu ataupun kurikulum yang sudah diterapkan seperti normal itu tidak harus dicapai semuanya. Itu sudah ada penilaian-penilaian ataupun panduan-panduan dari pemerintah gitu, Ustaz. Ya. Jadi ada penyesuaian dan saya pikir itu hal yang wajar lah ya dalam situasi yang berat seperti ini. Dan yang menarik berikutnya adalah apa saja nilai-nilai yang sifatnya memberikan dorongan improvisasi nih bagi sekolah untuk proses pembelajaran, misalnya ketika pandemi usai. Nah, misalnya apakah pengembangan sarana teknologi di sekolah atau seperti apa? Untuk arahan ataupun nilai yang disampaikan oleh dari Kemendikbud mungkin ya, itu ada 3, yaitu karakter, adab itu sendiri, kemudian literasi, kemudian numerisasi, itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri atau Dignas. Nah, memang ditekankan di sekolah-sekolah itu 3 itu yang dinilai. Kemudian mungkin ada apresiasi tersendiri untuk siswa itu. Misalkan mengikuti kegiatan kelas meeting online. Nah, itu nanti menjadi nilai tambah ataupun menjadi kompetisi tersendiri untuk mengembangkan bakat-bakat itu. Kalau untuk nilai rapot, untuk nilai itu ya sudah sesuai dengan dari Dignas, ya kita akan optimalkan untuk menilai asesmen ini, dan nanti semoga ya tidak berlama-lama ini kondisi seperti ini. Iya, betul. Jadi improvisasi sudah disiapkan ya. Ya. Jadi kalau dipikir mana yang baik, offline atau online? Nah, kalau saya pribadi dan mungkin juga yang dilihat dari keadaan orang tua ya, yang harus bekerja juga, ya saya pribadi offline, Ustaz. Datang ke sekolah, kita belajar normal seperti biasa, kemudian nilai atau value yang kita akan tanamkan ke murid akan kita transfer itu terserap dengan baik oleh murid-murid itu tersebut. Kalau online begini ya ada banyak hal yang mempengaruhi ya, dari alat, dari bahan-bahan ataupun sarana-sarana yang tidak mendukung, atau yang bahkan ada murid mungkin ya tidak bisa mengikuti online sama sekali, tapi dengan tidak bisa daring tapi luring, tapi ya hanya melihatnya di aplikasi-aplikasi ataupun di hal-hal yang tidak ketemu langsung dengan gurunya. Nah, itu yang mungkin menjadi nanti pertimbangan supaya bisa tetap masuk, harus segera masuk. Baik, luar biasa. Jadi offline lebih baik, dan memang seperti itu karena bagaimanapun maju teknologi, dia tidak bisa menggantikan salaman ya. Salaman begini antara murid dengan guru ya, steril kita. Steril. Insyaallah, amin. Jadi murid bertemu guru, mencium tangannya ya kan, disapa oleh guru, itu tidak bisa diganti oleh teknologi. Jadi ada banyak hal yang seharusnya kita berharap mudah-mudahan kondisi segera normal, sehingga pendidikan offline dan capaian-capaian dari proses pendidikan itu bisa tercapai. Tidak sekedar knowledge, tapi juga value dan tentu saja adab. Betul. Nah, adab, dan ini penting sekali bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Sulung atas waktunya. Sukses selalu, semoga pendidikan segera offline. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.